Impact Family, impacting the world through healthy family. Selamat malam saudara-saudara, apa kabar? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik dan siap mau merenungkan firman Tuhan malam hari ini ya bersama keluarga. Saudara-saudara, setelah Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta itu, hari ini kita akan melihat Tuhan Yesus lalu ada di satu kota dan di situ dia mengajar. Ada orang-orang Farisi, orang-orang pemuka-pemuka agama dan banyak orang di situ ya. Kemana Yesus pergi pada waktu dia di dunia ini, banyak yang mengikuti dia. Jadi pada waktu dia di rumah ini sedang mengajar, wah orang penuh ya, sehingga ada orang yang sedang lumpuh, dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus sulit karena penuh. Namun karena mereka sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, karena mereka tahu kalau bertemu dengan Tuhan Yesus sakitnya bisa disembuhkan, maka 4 temannya mengangkat orang yang lumpuh ini. Mereka berusaha pergi ke atas genting ya, dan di sana di Israel itu kan rumahnya di atasnya tuh kayak dak begitu ya. Jadi dibongkar saudara ya, atap rumah orang dibongkar ya. Nggak tahu apakah sesudah itu nanti dia mengganti ya, tapi tidak diceritakan. Alkitab hanya mengatakan mereka berempat naik ke dak, dibongkar, lalu orang ini yang lumpuh ini diturunkan dari atas. Pasti besar ya, karena orang lumpuh itu kan tertidur, terbaring. Diturunkan sampai ke depan Tuhan Yesus. Lalu dikatakan di Lukas 5 yang ayat 19 bahwa karena dia melihat iman mereka ya, ayat 20. Ketika melihat iman mereka, Tuhan Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah dihapuskan." Wah, yang mendengarkan itu ahli-ahli agama, orang-orang yang sangat menguasai dan tahu yang bisa mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Maka mereka akhirnya, loh siapa dia ini? Kok bisa mengampuni dosa? Ya, Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, loh mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu diampuni atau bangunlah, berjalanlah. Lalu Tuhan Yesus ingin supaya mereka tahu siapa dia ya, siapa anak manusia ini. Maka dia berkata kepada orang yang lumpuh itu ya, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Itu ayat 24 ya. Dan orang itu seketika bangun dan wah senang sekali. Dia bisa berjalan dan dia pulang, dia memuliakan nama Tuhan. Semua orang di daerah situ takjub dan mereka semuanya mengatakan, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Ya, jarang sekali atau sebelumnya mereka tidak pernah tahu hal itu bisa terjadi demikian. Nah, saudara, yang akan saya tekankan di sini imannya itu ya. Tuhan Yesus selalu mengatakan ya, melihat iman mereka, maka Tuhan Yesus mau menjamah menyembuhkan orang ini. Nah, iman itu memang kelihatan dari perbuatannya. Sampai dia menerobos orang banyak, sampai dia bongkar atap orang karena imannya, karena dia yakin kalau bertemu dengan Tuhan Yesus pasti bisa disembuhkan gitu ya. Saudara, memang iman itu harus melangkah ya. Iman itu harus melangkah seperti Petrus pada waktu melihat Tuhan Yesus yang mengatakan, "Ini aku Tuhan," ya. Dan Petrus mengatakan, "Loh, kalau benar itu Tuhan, suruh saya jalan di atas air," ya. Petrus bisa berjalan sebentar ya, tapi karena dia ragu-ragu akhirnya dia tenggelam ya, baru dia tolong. Nah saudara, iman itu memang harus melangkah.
seorang teman ya di Amerika, anaknya sudah lulus dari SMA, ingin kuliah. Nah, dia ingin kuliah ke universitas ya di Riverside ya, UC Riverside, tapi harganya mahal. Satu SKS saja berapa ratus dolar, dan kalau daftar itu harus berapa ribu dolar. Waduh, ini orang Indonesia yang pekerjaannya hanya biasa-biasa saja, ya suami istri bekerja, tetapi untuk membayar sebanyak itu setiap bulan harus sekian ribu dolar, itu mereka mengatakan nggak mungkin, nggak bisa. Tapi anaknya ingin, lalu ya sudahlah, kalau memang tidak mungkin dia cari yang lain-lain. Tetapi akhirnya karena dia seorang pengurus gereja ya di California, di Rancho ya, dia lalu bersaksi, dia mengatakan, ya sudahlah, kalau kamu mau pergi, gimana nanti deh, kita beriman, kamu daftar aja, kita lihat nanti Tuhan yang menyediakan. Ya, akhirnya dia daftar. Setelah mengisi semua formulir dan lain-lainnya, saudara, waduh, ternyata untuk orang Asia ini ada beasiswa. Tadinya tidak tahu, tidak diumumkan ya bahwa ada beasiswa untuk orang Asia ini. Waduh, ternyata ada beasiswa. Dia bisa kuliah, sekarang sudah kuliah, saudara, di UC Riverside. Nah, saudara-saudara, iman tuh begitu melangkah. Ya sudahlah, daftar saja. Gimana nanti? Nah, gimana nanti? Tuhan yang bekerja. Kita lakukan yang terbaik. Sisanya nanti semua Tuhan yang memutuskan. Ya, saudara, kalau ada sesuatu yang saudara rindukan, beriman, berdoa, dan percaya sepenuhnya. Tuhan nanti yang akan bertindak. Terima kasih Tuhan, karena kami diyakinkan dengan iman, Engkau menghargai iman kami, keyakinan kami, percaya kami. Itu sebabnya Engkau mengabulkan iman kami. Biarlah Tuhan, kami berani melangkah dengan iman dan percaya penuh Tuhan yang akan bertindak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita beriman penuh. Selamat malam. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.